Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Dewi Nur Muslimah dan di channel saya Anissa Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu konsep dasar kepala sekolah. Jadi, kata kepala sekolah ini berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, dan sedangkan sekolah adalah suatu lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dan kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Dan terdapat hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, semangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Dan yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, dan keterampilan konseptual. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Terdapat dua kualifikasi, yaitu umum dan khusus. Yang pertama itu kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya itu 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun dalam jenjang sekolah. Jika taman kanak-kanak minimal 3 tahun. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Dan dalam kualifikasi khusus, kepala sekolah atau madrasah itu yang pertama, kepala sekolah taman kanak-kanak atau Raudhatul Atfal, TK atau RA. Itu harus berstatus sebagai guru TK atau RA tersebut. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang B, kepala sekolah dasar SD atau MI. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang selanjutnya, kepala sekolah menengah pertama, SMP atau MTS atau sepantarannya. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMP atau MTS dan memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, kepala sekolah atas, SMA atau MA. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua, berstatus sebagai guru MA atau SMA dan memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang selanjutnya, kepala sekolah kejuruan, SMK atau MAK.
Yang pertama, berstatus sebagai guru SMAK atau MAK. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMK atau MAK dan memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Dan di sini terdapat beberapa ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Husnurido 2010. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Yang selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang pertama, ada tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelolaan kemuridan. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Dan tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Dan selanjutnya kita akan bahas fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang sulit. Dan yang terakhir yang bakal kita bahas yaitu peran kepala sekolah. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah, yang itu kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal yaitu guru, siswa, dewan sekolah, orang tua siswa, dan lain sebagainya. Dan faktor eksternal, kelompok eksternal itu yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer ini merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah yang meliputi teknis, manusia, atau konseptual. Yang selanjutnya, secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, yaitu lead from the center. Demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan partisipatif. Ada 6 peran sekolah dalam bidang kurikulum pengajaran
menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan yang terakhir yaitu monitoring kemajuan siswa.